Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para salihin kita sebagai pelanjutnya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, saya Muhtar Khalid dari Wisma Suhan, Masjid Agung As-Salam Cibuda Dago. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salah satu akhlak Rasul, beliau al-mudarah, sangat toleran kepada siapapun. Sebagaimana hadis beliau, bu'istu bimudaratin nas. Saya diutus ke dunia untuk toleransi kepada manusia. Begitu penting toleran, sama Nabi juga mengatakan al-imanu wal mudaratu qarnan jami'an. Toleran dengan iman itu satu kesatuan. Ciri orang yang beriman toleran pada siapapun. Jadi iman tidak cukup dengan salat, tidak cukup dengan saum, tidak cukup dengan haji, tapi milikilah jiwa toleran. Di rumah toleran, insya Allah. Istri nyaman, suami nyaman, anak nyaman, seluruh tamu akan nyaman. Toleran dengan tetangga, tetangga nyaman. Toleran dengan teman, teman juga nyaman. Toleran dengan siapapun, ujungnya kita akan dirindukan kehadiran kita di depan teman dan sahabat kita. Nah, dengan siapa toleran itu? Dr. Yusuf Kardawi mengungkapkan minimal 4. 1, toleran antar umat Islam. Karena yang namanya fikih, mazhab, organisasi pasti menimbulkan perbedaan. Ada ungkapan hadis Nabi, at-turuku ilallah ka'adadi anfasil khalqi. Jalan menuju Allah sangat banyak, sebanyak nafas makhluknya. Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi kurang lebih 15.000 persoalan. Selalu berbeda, karena Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi meninggal dunia. Tidak pernah ketemu, karena itu dalam segi mazhab selalu berbeda-beda. Tapi sangat toleran. Imam Syafi'i kalau subuh tidak pernah terlewat, selalu kunut subuh. Kalau beliau bertamu ke Irak, beliau tidak kunut. Kenapa? Menghormati pengikut Imam Hanafi. Padahal Imam Hanafi sudah wafat. Begitulah para ulama besar, toleran. Nah, karena itulah perluaslah ilmu. Perluaslah ilmu. Kita mau ke Jakarta, alternatifnya sangat banyak. Bisa Cipularang, bisa lewat Puncak, bisa pesawat, bisa kereta, bisa rental, mobil pribadi, ujungnya sama ke Jakarta. Kalau ujungnya sama ke Jakarta, sebaiknya kita saling menghormati. Atau sekali-kali yang biasa pakai pesawat, coba pakai kereta. Yang biasa pakai kereta, coba sekali-kali rental. Ternyata ujungnya sama. Manda'a ala sobyah pamata-mata-matan jahiliyah. Siapa yang berdakwah membela golongannya dan menjelekkan golongan yang lain, famata-mata-matan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, itu satu. Jadi kalau kita senang ke ormas Islam silahkan, tapi hindari fanatis ormas itu. Yang merusak ukhuwah adalah fanatisme kelompok. Bahkan dalam Quran, program orang-orang musyrik Islam itu pecah beberapa kelompok. Al-musyrikuna minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbim bima ladaihim farihun. Orang musyrik berpesan, orang musyrik berharap Islam pecah beberapa kelompok. Dan setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Kalau itu yang terjadi, toleran hilang, maka yang terjadi perpecahan. Yang kedua, toleran antar suku. Begitu penting toleran antar suku. Baginda Rasul ketika khutbah terakhir di Padang Arafah, terkenal dengan khutbah wadah. Salah satu pesan beliau yang sangat penting buat kita semua. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Jangan bangga suku Arab dengan suku yang lain illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Apa esensinya? Hindari fanatisme kesukuan. Sejarah mencatat kita dijajah cukup lama. 350 tahun oleh Belanda saja, belum oleh bangsa lain di luar Belanda. Apakah tidak ada perlawanan? Ada. Kenapa penjajah cukup lama menjajah kita? Salah satunya karena fanatisme antar suku. 1825 perang Diponegoro. Dalam tahun yang sama 1821-37 perang Padri. Belanda mencatat senjata di Jogja. Kemudian lawan Padri. Kata ahli sejarah Prof. Gonggong menyebut, bila Diponegoro dengan Padri bersatu, Belanda sudah bisa diusir. Karena itu siapa yang ingin mengikuti sunnah Nabi, hindarilah fanatisme kesukuan. Itu yang pesan Nabi, la fadla li arabiyyin ala ajamilin.
illa bitaqwa. Jangan bangga suku Arab dengan suku Ajam dan suku yang lain kecuali dengan ketakwaan. Yang ketiga, toleran antar partai. Satu negara dikatakan belum dewasa, munculnya aneka partai. Resikonya pasti kalau fanatisme partai, konflik horizontal semakin terbuka. Untuk sahabat-sahabat yang ikut partai A, silahkan. Tapi hindari fanatisme berlebihan. Yang dalam Islam itu disebut asobiyah, fanatisme kelompok berlebihan. Senang partai B silahkan, tapi hindari fanatisme B berlebihan. Begitu pun C, begitu pun D. Karena ternyata kalau kita satu partai, saudara dekat. Salah satu di antara kita keluar tuh musuh. Makanya tidak ada abadi. Tidak ada abadi persahabatan karena partai. Tidak ada permusuhan yang abadi karena partai. Persahabatan yang abadi hanya ikatan iman. Kalau kita beriman kepada Allah, bukan hanya di dunia, di akhirat pun kita bersama-sama. Yang terakhir adalah fanatisme leluhur. Ini penting. Terlalu banyak dalam sejarah. Dia merasa bangga dengan keturunannya. Anak siapa, anak siapa, anak siapa. Jangan lupa, di hadapan Allah yang paling mulia, bukan partainya, bukan mazhabnya, bukan kesukuannya, bukan leluhurnya, tapi ketakwaannya. Baginda Rasul pernah mendapatkan tantangan ketika menyampaikan Islam, dan ternyata mereka mengatakan, hasbuna ma wajadna ali abana. Sudah cukup bagi kami apa yang saya dapatkan dari leluhur kami. Mudah-mudahan kita dikelompokkan termasuk orang yang toleran. Semoga Allah memberkahi kita semua. Bagi yang ingin berwakaf, bersedekah, silakan masukkan ke nomor rekening ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.